Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Saya akan ambil dari buku ini, Biokalkulus, Calculus for the Life Sciences, kemudian lanjutkan di bab 1 ya. Nah, di sini ada subbab 1.2 ya, Catalog of Essential Function. Jadi ini adalah katalog fungsi-fungsi yang penting untuk kita ketahui, untuk kalian ketahui ya. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu fungsi ya, di mana fungsi itu menyatakan hubungan antara variabel satu atau lebih variabel bebas ke satu variabel tak bebas ya, yang bisa dinyatakan dalam 4 cara ya kemarin. Bisa dalam bentuk persamaan, bisa tabel, kemudian bisa rule, aturan, dan juga bisa grafik. Nah, sekarang kita perlu mengetahui berbagai jenis fungsi ya. Nah, di sini misalnya ada linear models ya, atau model linear. Jadi fungsi itu dalam implementasi prakteknya ya, dalam aplikasinya itu erat kaitannya dengan pembentukan model matematika ya. Jadi model matematik itu dinyatakan dalam fungsi. Gitu ya. Jadi kalau ada istilah model linear, sebenarnya ini adalah fungsi linear juga gitu ya. Jadi model yang dinyatakan dalam fungsi linear. Nah, ini sudah pernah kita pelajari bahwa persamaan linear itu bentuknya seperti ini, y sama dengan fx sama dengan mx plus b, ya kan? Atau biasanya kita sebut y sama dengan mx plus b, gitu ya. Atau boleh juga ditulis fx sama dengan mx plus b, ya, sama aja. Dimana m-nya di sini adalah gradien dari persamaan garisnya. Masih ingat cara mencari gradien atau kemiringan? Kemudian B-nya ini adalah titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau persamaan linear diplot, maka grafiknya ya akan membentuk garis lurus. Dan masih ingat kemiringannya, jadi kalau di sini kita punya Y sama dengan 3X min 2, maka 3 ini adalah kemiringannya, gradiennya. Jadi untuk satu perubahan di X, di horizontal, itu 3 perubahan di vertikal. Gitu ya. Itu artinya semakin besar gradien maka kemiringannya itu akan semakin curam gitu ya. Baik, nah itu adalah fungsi linier, sudah pernah dipelajari. Ini akan saya skip dulu ya. Nah, kemudian di sini ada eh, contoh 2, yaitu tentang kadar karbon dioksida di atmosfer ya. Jadi di tabel 1 ini menyatakan tentang rata-rata kadar karbon dioksida di atmosfer ya, yang diukur dalam parts per million at Mauna Loa Observatory dari tahun 1980 sampai 2012. Dan kemudian kita akan menggunakan data tabel 1 ini untuk mencari model dari kadar karbon dioksidanya. Coba kita lihat tabelnya. Nah, ini adalah tabelnya ya. Jadi dari tahun 1980 sampai tahun 2012 nih. Cuman nggak tiap tahun, di sini selang 2 tahun ya intervalnya. Dan ini adalah kadar CO2 di atmosfernya ya dalam ppm satuannya. Dan kemudian kita akan mencari modelnya. Nah, sebelum mencari modelnya, mungkin kita bisa gambarkan scatter plot ya. Scatter plot itu ya titik-titik lah gitu. Titik-titik dari data ini. Ini kan setiap datanya dipas jadi satu titik ya. 1980 dengan 338,7. Lihat ini sumbu X-nya itu adalah tahun, sumbu Y-nya adalah kadar CO2 dalam ppm. Di tahun 1980 itu kadar CO2-nya 338,7 ya kira-kira di sini. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan menggunakan tabel 1 ini untuk membuat scatter plot, sudah ya, di mana T menunjukkan tahun dan C menunjukkan kadar CO2 ya dalam ppm. Nah, kemudian notice that the data points appear to lie close. Jadi kalau kita lihat
sebaran dari titik-titiknya ini mempunyai kecenderungan apa itu seperti membuat garis gitu ya, walaupun nggak lurus banget, tapi kecenderungannya atau trennya itu seperti garis lurus gitu ya. Makanya kita bisa coba buat model liniernya. Nah, but there are many possible lines that approximate these data points. Jadi kalau kita menggambar, kalau kita mau mencari garis ya, coba aja plot garis dari sini ke sini. Mungkin ada banyak kemungkinannya, ya kan? Nah, salah satu kemungkinannya, masih ingat nggak waktu di pertemuan sebelumnya cara mencari gradien itu, kalau kita punya dua titik, misalnya x1, y1 dan x2, y2, maka kita bisa mencari gradien garis yang melewati kedua titik tersebut dengan cara m-nya itu sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 gitu ya. Jadi selisih vertikal dikurangi dengan selisih horizontal. Nah, jadi di sini kita punya sejumlah titik ya kan. Nah, seandainya kita pilih dua titik saja, misalnya nih, kita pilih titik yang pertama itu 980,338,7 ya. Ini sebagai, nah ini titik yang pertama di sini. Kemudian titik yang kedua di tahun 2012 ini. Yang nilai C-nya itu 393,8. Jadi ini sebagai X1, Y1 tahun 80 dan tahun 2012 sebagai X2, Y2. Nah, maka kita bisa mencari gradien yang melewati kedua titik tersebut dengan cara ini, ya kan, Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya itu berarti Y2 tuh Y itu yang vertikal, X yang horizontal ya kan. Kalau di sini C2 ya. Oke, C2 min C1 dibagi dengan T2 min T1 ya. Karena di sini notasinya dalam T dan juga dalam C. Ya udah, di sini tinggal C2-nya berarti yang 2012 itu ya, 393,8 dikurangi nilai C1-nya C tahun 1980 yaitu 338 ini 338,7. Dan terus baru T2 min T1. T2-nya 2012, T1-nya 1980. Kalau kita kurangkan di sini hasilnya 55,1 per 32 yang kalau kita bagi hasilnya 1,72 sekian. Kalau kita bulatkan misalnya sampai 3 digit desimal, maka ya kira-kira 1,722. Nah, ini adalah M-nya ya. Ini adalah gradiennya. Nah, the slope of this line. Slope to gradient. Kemudian, kalau kita sudah mengetahui gradien dari suatu garis ya, dari suatu garis lurus, maka kita bisa mencari persamaan linearnya. Masih ingat rumusnya? Kalau yang pernah kita pelajari itu y min y1 sama dengan m kali x min x1 gitu ya. Karena di sini y-nya dalam c, berarti c min c1 sama dengan m kali t min t1 gitu ya. C1-nya kan 33. Jadi kita butuh gradien, kemudian kita pilih salah satu titiknya. Misalnya yang C1 yang T1, C1 ya. Jadi C dikurangi 338,7 ini adalah ppm tahun 80 misalnya yang dipilihnya ya. Ini C1-nya. Kemudian T1-nya 1980 kan. Kemudian gradiennya 1,722. Nah, ini kalau dikalikan, kalau ini diselesaikan, maka kita akan mendapatkan persamaan satu ini. Gimana caranya? Ini kalian bisa coba sendiri hitung ya. Jadi ini kalau kurungnya mau dibuka kan harus dikaliin ya. 1,722 kali T, terus dikurangi 1,722 kali 1980. Terus ini pindah ruas ke kanan. Min 338,7-nya jadi plus. Nanti operasikan hasil dari perkalian ini dengan ini. Nanti dapat, ini kan nggak akan berpengaruh ya, ini sama nih. Karena yang ada T-nya ini hanya ini sukunya. Nah, nanti yang ini
akan diolah. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini silahkan kalian coba coret-coret sendiri gimana proses dari sini menuju ke sini ya. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Masih ingat tadi kan persamaan garis itu bentuknya Y sama dengan MX plus B ya kan. Karena di sini Y-nya dalam C, berarti C sama dengan MT plus B. M-nya 1,72 dan B-nya minus 3070,86. Dan ini adalah persamaan linearnya atau kita sebut model linearnya. Dan kalau kita plot dalam scatter plot tadi, itu akan seperti yang garis merah ini. Lihat, garis merah ini memotong titik yang pertama, yang tahun 80 tadi dengan tahun 2012 tadi, ya kan? Kenapa memotong dua titik tersebut? Karena dua titik itu yang tadi kita pilih pada saat kita menentukan gradien. Masih ingat nggak tadi? Pada saat kita menentukan gradien, itu kan kita milih titik yang paling awal, yang pertama, dan titik yang paling akhir, ya kan? Sehingga garis atau persamaan linearnya itu akan memotong kedua titik tersebut, ya kan? Nah, sehingga di sini kan tadi ada banyak kemungkinan. Gimana kalau kita pilih dua titiknya yang ada di tengah? Atau gimana misalnya kita pilih titiknya yang di awal dan juga satunya yang di tengah? Itu kemiringan garisnya nanti akan berbeda-beda, ya kan? Nah, sehingga pencarian model dengan cara seperti ini memang masih ada kekurangan, ya kan? Coba lihat aja kekurangannya. Garis ini itu jadi gini, model linear yang bagus itu adalah model yang paling mendekati semua titik gitu. Jadi paling menggambarkan sebaran titiknya. Kalau kita lihat amati garis yang merah ini, ya kebanyakan titiknya itu ada di bawah garis ini, ya kan? Jadi kayaknya ini bukan yang terbaik, ya kan? Kenapa? Karena ya selisih antara setiap titik dengan atau jarak antara setiap titik dengan garis merahnya itu masih cukup besar, ya kan? Masih terlalu jauh gitu. Nah, sehingga itulah memang kekurangannya ya. Bayangkan aja kita ingin membuat model yang menggambarkan semua titik, tapi kita hanya memilih dua titik saja yang dijadikan pertimbangan dalam mencari gradiennya tadi, ya kan? Nah, sehingga di sini salah satu solusinya ya. Jadi kalau untuk mendapatkan a better linear model is obtained by a procedure from statistical linear regression. Jadi kalau ingin mendapatkan model yang lebih presisi, lebih baik, maka kita perlu menggunakan statistik ya, ilmu statistik yang disebut dengan regresi linear ya. Nah, cuman di kuliah ini kita nggak akan belajar tentang regresi linear. Nanti mungkin ada mata kuliahnya di biostatistika ya. Nah, oke. Tapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mendapatkan model tersebut tanpa kita belajar apa itu linear regression. Jadi kita akan menggunakan bantuan software ya. Dalam hal ini Excel ya. Jadi nanti kita akan pakai Excel. Jadi nanti kalian siapkan setelah kuliah ini akan ada praktek ya. Nanti akan saya contohkan dulu, kemudian nanti kalian cobain. Oke. Nah, kalau kita menggunakan linear regression, maka gradien yang kita dapatkan itu adalah ini, M-nya. Dan nilai B-nya itu adalah ini, 3054. Ini kan berbeda dengan yang tadi. Nanti kalian coba bandingkan. Sehingga model linearnya kita bisa tulis seperti ini. C sama dengan 1,71262 T dan seterusnya. Ini adalah model linear yang didapat dengan menggunakan software Maple di sini atau bisa juga Matematika ya, nama software, di mana software tersebut menerapkan konsep statistik namanya linear regression ya. Oke, nanti kita akan pakai Excel ya. Nah, kalau misalnya model linear ini kita plot dalam sebaran titik-titik tadi, itu hasilnya seperti ini. Garis yang merah ini. Lihat, sekarang garis
kalau kita amati selisih antara atau jarak antara setiap titik dengan garisnya itu sekarang sudah lebih dekat, ya kan? Kalau tadi kan masih jauh ya. Ada yang di bawah garis, ada yang di atasnya. Kalau ini tadi hampir semuanya di bawah garis ya. Kalau sekarang lihat ada yang di bawahnya, ada yang di atasnya gitu ya. Jadi kira-kira ini adalah tengah-tengahnya. Jadi ini adalah model yang lebih baik daripada yang tadi ya, karena regression linear ini kita mempertimbangkan keseluruhan datanya. Nah, setelah kita membuat model, maka kita bisa melakukan yang namanya interpolasi dan juga ekstrapolasi ya. Apa itu interpolasi? Interpolasi itu adalah kita bisa memprediksi nilai-nilai atau data-data yang tidak diketahui dalam rentang waktu pengamatan. Jadi kan waktu pengamatan kita ini kan dari tahun 80 sampai 2012 ya kan. Tapi kan tadi selang 2 tahun ya. Di tahun 80, ini 82, ini 84 dan seterusnya. Kalau tahun 85 kan nggak ada. Nah, ini kita bisa melakukan interpolasi. Interpolasi itu adalah tadi kita akan memprediksi berapa kadar CO2 di atmosfer pada titik-titik yang bolong itu di antara waktu pengamatan di tahun 85 misalnya. Berapa sih kadar CO2-nya? Nah, atau dalam hal ini misalnya berapa sih tahun 87? 87 kan belum ada datanya, ya kan? Nah, maka caranya kita tinggal masukin aja ke fungsi linearnya, ke model linearnya. Jadi kalau T-nya 1987, ya udah ini M kan tadi. M kali T, ini T-nya 1987 dikurangi B. Hasilnya kira-kira 348,84. Jadi ini menunjukkan kadar CO2 di atmosfer tahun 1987 dan ini disebut interpolasi. Terus apa bedanya dengan ekstrapolasi? Kalau ekstrapolasi itu misalnya kita mau memprediksi berapa kadar CO2 di atmosfer tahun 2020. Kenapa tahun 2020 ini disebut ekstrapolasi? Karena waktu pengamatan kita kan hanya sampai tahun 2012. Ya kan? Untuk data yang kita punya. Tahun 2020, meskipun kalau kita pandang di kondisi sekarang ini sudah lewat waktunya, tapi bagi data itu dianggap sesuatu yang ada di masa depan ya, atau di luar waktu pengamatan. Makanya di sini disebut dengan ekstrapolasi. Caranya sama aja dengan interpolasi. Kita tinggal masukkan ke model ketika T-nya 2020, kita kalikan dengan M di sini, kemudian ini ada B-nya dan hasilnya 405,35. Jadi rata-rata kadar CO2 di atmosfer tahun 2020 itu estimasinya 405,4 ppm. Nah, seperti itu bagaimana ternyata apa ya? Intinya kalau kita punya data, terus kita bisa buat modelnya. Nanti modelnya dalam bentuk apa? Linear misalnya atau yang bukan linear. Nah, terus setelah kita dapetin modelnya, kita bisa melakukan interpolasi maupun ekstrapolasi gitu ya. Nah, sebelum nanti ke praktek, sebenarnya nanti kita akan coba praktekkan bagaimana mendapatkan model yang ini nih, yang ada di persamaan 2 ini dengan menggunakan Excel, ya kan? Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan dulu fungsi yang lain ya. Jadi selain linear, itu ada juga polinomial ya, atau model atau fungsi polinomial ya. Fungsi polinomial itu bentuk umumnya seperti ini. Px sama dengan an. An ini adalah koefisien dari x pangkat n. Kemudian di sini ada x pangkat n min 1 ya, koefisiennya an min 1 dan seterusnya sampai a0 gitu. Nah, ini contohnya. Px-nya sama dengan 2x pangkat 6 min x pangkat 4 dan seterusnya. Ini adalah polinomial order 6 ya. Kenapa disebut order 6? Karena pangkat x tertingginya itu adalah 6 ya. Kalau model linear itu kan mx plus b ya. Artinya x-nya pangkat 1. Jadi sebenarnya model linear itu polinomial juga tapi ordernya order 1. Tapi jarang disebut polinomial atau order 1. Jadi sering disebut dengan linear gitu, lebih familiar ya.
Jadi polinomial ini mulai dari 2 berarti ya pangkat tertingginya. Nah, ini misalnya persamaan kuadrat ya. Px sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kalau kita plot persamaan kuadrat itu kan bentuknya parabola gitu. Dan ini bentuknya bisa ke atas bisa ke bawah bergantung pada koefisien dari x kuadratnya. Kalau sini kan positif nih, 1 ya kan, maka terbukanya ke atas parabolanya. Kalau yang negatif koefisiennya, maka dia akan terbuka ke bawah gitu kan, kalau diplot. Nah, saya juga ingin mendemonstrasikan bagaimana ngeplot grafik ya. Nanti kalian bisa menggunakan software namanya GNUplot ya. Nah, di GNUplot ini nanti kalian bisa download dulu, cari aja di GNUplot ya. Di sini ada, buka aja webnya. Nah, di sini, nah ini ada download latest version ya. Nanti ini tinggal kalian download kemudian install. Nah, setelah diinstal nanti kalian buka, nah, hasilnya seperti ini ya softwarenya. Saya ingin mendemonstrasikan bagaimana ngeplot fungsi ini yang tadi y sama dengan x kuadrat plus x plus 1 ya. Di sini kalian tinggal tulis aja plot kemudian spasi terus x kuadrat ya. Gimana nulis kuadrat? Kuadrat itu atau pangkat itu pakai bintang 2 kali ya. Kalau pangkat 2 gini, bintang 2 kali terus 2. Kalau pangkat 3 berarti bintang 2 kali terus 3. Jadi bintang 2 kali ini menunjukkan pangkatnya. Nah, di sini x kuadrat plus x plus 1. Udah, ya kan? Nah, y-nya y sama dengannya nggak usah. Jadi kita plotnya yang ada x-nya aja. Udah, enter. Nah, ini keluar grafiknya. Ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ada gridnya, ada garis-garisnya, kita bisa tulis set grid di sini. Set grid. Terus kita kembali ke perintah plot. Boleh aja tulis ulang ya, plot x kuadrat plus x plus 1. Tapi kalau cara cepat, di keyboard itu ada panah ke atas ke bawah ya. Nah, ini geserin ke atas, panah atas di keyboard untuk menuju ke perintah sebelumnya yang sudah pernah kita ketik gitu, supaya nggak ngetik ulang. Nah, ini kan bisa digeser-geser nih atas bawah. Nah, kalau udah ke sini berarti tinggal di enter aja. Nah, lihat perubahannya, sekarang udah ada gridnya, ya kan? Nah, kemudian ini kan domainnya dari min 10 sampai 10 ya. Kalau misalnya kita mau mengubah domainnya, bisa dengan set x range, add x range, terus kurung siku. Misalnya kita ingin lihat grafiknya dalam rentang min 5 sampai 5 ya, bukan dalam rentang min 10 sampai 10. Udah, setelah x range, ini enter. Kemudian kita kembali ke perintah plot dengan panah ke atas di keyboard. Nah, kalau sudah ke situ berarti tinggal enter. Lihat perubahannya di domain dari grafiknya. Nah, sekarang sudah jadi min 5 sampai 5 ya. Jadi ini adalah grafik dari y sama dengan x kuadrat plus x plus 1. Nah, nanti kalian cobain lagi. Silahkan cobain sendiri untuk yang nomor B ini. Y sama dengan min 2. Nah, gimana kalau ada koefisiennya? Oke, udah saya contohin deh kalau ini. Jadi kalau yang ada, nah kalinya pakai bintang ya. Jadi min 2 kali x ya kan. Px-nya kuadrat berarti bintang 2 kali, terus 2, terus plus 3 kali x. Jadi kali itu pakai bintangnya 1. Kalau bintangnya 2 berarti pangkatnya. Kemudian plus 1. Nah, ini grafiknya kayak gini. Oke, nanti silakan kalian cobain praktekkan sendiri. Nah, kemudian kalau persamaan, kalau yang pangkat 3 gimana bentuknya kayak gini. X tertingginya pangkat 3 berarti ini polinomial order 3 atau disebut juga dengan cubic function, ya, fungsi kubik.
Kalau diplot grafiknya seperti ini. Kalau yang pangkat 4, order 4 seperti ini grafiknya. Kalau yang order 5 seperti ini grafiknya. Order 6 dan seterusnya kalian bisa nanti coba. Nah, polinomial ini biasanya digunakan untuk memudahkan berbagai kuantitas yang terjadi dalam ilmu biologi. Nah, contohnya di gambar 8 ini menunjukkan sebuah model kuadrat dari trajektori vertikal dari zebra finch. Zebra finch ini nama burung. Ini burungnya warna-warni ya, colorful. Trajektori itu seperti lintasan. Jadi burung ini ada orang yang melakukan riset tentang bagaimana trajektori atau lintasan burung itu terbang. Jadi misalnya dia terbang dari ketinggian tertentu di titik di sini, kemudian dia terbang ke atas gitu ya. Ada orang yang mengamati lintasannya. Sebenarnya lintasannya gimana? Oh, ternyata melengkung lintasannya. Gitu. Nah, di sini. Jadi dia tuh melakukan yang namanya flap bounding. Apa itu maksudnya? This means that they flap their wings rapidly. Jadi dia mengepakkan sayapnya itu dengan cepat di awal to gain dynamic energy, untuk mendapatkan energi dinamis, jadi supaya dia bergerak tinggi, dia kepakkan sayapnya dengan cepat di sini, and then fold their wings into their body for a period of time. Kemudian dia lipatkan lagi sayapnya ke tubuhnya for a period of time and act as a projectile. Jadi di sini dia kepakkan sayap dengan cepat. Nanti setelah dia merasa udah di puncak, kemudian si sayap dari burungnya itu akan dilipatkan ke badannya sehingga terbang seperti proyektil. Proyektil itu seperti mungkin peluru ya, peluru jatuh gitu, kayak meluncur gitu. Nah, jadi ada orang yang mengamati bagaimana perubahan posisi dari waktu ke waktu. Lihat di sini ada time dalam second, mungkin sampai 0, berapa ini? 0,25 second ya. Dan kemudian informasi yang didapat ini dibuat modelnya, dan model yang didapat adalah ini, y sama dengan, lihat x-nya kuadrat ya. Ini adalah fungsi polinomial dalam kasus seperti ini. Ini adalah koefisiennya dan seterusnya. Gimana cara dapetin model kayak gini? Nanti kita akan coba praktikkan juga dengan menggunakan Excel ya. Oke. Nah, ini contoh aplikasinya juga ya. Di bola ini, jadi bola jatuh dari tower. Nah, ini datanya. Di waktu ke-0 ketinggiannya masih 450. Di waktu ke-1 445 dan seterusnya. Ya. Sampai detik ke-9 ketinggian bolanya 61. Kemudian diplot dalam scatter plot kayak gini. Ini perubahan waktunya, kemudian ini adalah ketinggian bolanya. Kemudian dicari model polinomialnya karena melengkung, dan modelnya didapat seperti ini, persamaan 3 ini. Lihat di sini T-nya T kuadrat. Berarti polinomial order 2 ya, untuk persamaan kuadrat. Nanti kalian cobain juga untuk data ini. Oke, kemudian selain dari polinomial ada juga power function ya, fungsi pangkat ya. Di fungsi pangkat tuh sebenarnya termasuk polinomial juga, tapi dia cuman ada jadi bentuknya kayak gini nih, x pangkat p ya. X pangkat p, dimana p-nya misalnya x pangkat n ya, dimana n-nya bilangan bulat positif ya, 1 dan seterusnya. Jadi kalau pangkat 1 gini, kalau pangkat 2 gini, pangkat 3, 4 dan seterusnya. Tapi pangkatnya juga di sini bisa juga dalam bentuk seper n pangkatnya. Gimana kalau x pangkat seper n? X pangkat seper n itu kalau ditulis dalam bentuk lain itu adalah akar pangkat n dari x gitu, atau disebut dengan fungsi akar. Gimana kalau diplot grafiknya seperti ini? Ini adalah grafik dari fungsi fx dengan akar x ya. Grafiknya kayak gini. Dia hanya ada di area x-nya yang positif ya, karena kalau x-nya negatif ini nggak ada hasilnya atau bilangan irasional ya. Kemudian ini akar pangkat 3 dari x dan seterusnya. Kemudian ini ada aplikasinya.
cuman saya akan skip dulu ya. Kemudian ini ada species richness in bed caves ya. Ini aplikasinya nih, bagaimana kekayaan spesies dalam gua kelelawar ya. Masih ingat di awal perkuliahan kita sempat bahas bagaimana hubungan antara area dan banyaknya spesiesnya. Jadi semakin banyak, semakin luas areanya, maka itu make sense atau logis kalau banyaknya spesies juga akan semakin besar. Tapi bagaimana tren perubahan hubungan antara luas area dengan spesies, dalam hal ini di gua kelelawar, ada orang yang melakukan riset dan itu model yang paling cocoknya itu adalah fungsi pangkat. Yang modelnya didapat S sama dengan 0,14 A pangkat 0,64. Nah, di sini pangkatnya kan tadi nggak mesti bilangan bulat ya, bisa juga pecahan. Atau pecahan itu tiada lain adalah desimal. Misalnya kayak gitu, 0,64. Kemudian ada fungsi rasional, kalau ini nggak akan terlalu dibahas. Oke, kita akan, nah ini ada eksponensial. Ini cukup penting karena nanti aplikasi di biologi ada juga yang butuh fungsi eksponensial seperti pertumbuhan populasi, kemudian peluruhan radioaktif gitu. Kemudian ada logarithmic function, fungsi log. Nah, kalau ini nggak terlalu sih kalau yang ini. Nah, tapi kalau kalian ingin tahu kalau fungsi log diplot dalam grafik seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan yang ini ya, kadar CO2 di atmosfer. Nah, tadi grafiknya datanya ada ini, ada di halaman 19 ya, di PDF ini. Nah, ini ada tabel 1, jadi kalian bikin tabel dulu di Excel. Kolom pertamanya tahun, dari tahun 80 sampai 2012 ya. Sesuai dengan ini. Kemudian kadar CO2-nya 338,7 ya. Dan seterusnya sampai tahun 2012. Kemudian di sini kita blok ya. Setelah di blok kemudian insert, kemudian chart ya. Nah, di sini ada scatter. Oke, klik. Nah, setelah kita dapetin scatter ini kan sama kayak yang ada di buku tadi ya. Nah, ini scatternya ini. Sekarang kita akan cari modelnya, model linearnya. Tadi kan pakai regresi linear kan kayak gini modelnya. Nah, kita akan coba cari modelnya di sini. Ini tinggal diklik di salah satu titiknya, terserah di mana aja. Kemudian klik kanan. Kemudian di situ ada add trend line. Nah, di sini kita bisa milih nih modelnya, ada eksponensial, ada linear, logarithmic, polinomial, power, dan seterusnya. Nah, yang polinomial di sini kita pilih nih, bisa pilih ordernya, order 2, 3, dan seterusnya. Nanti kalian bisa geserin panahnya atau diganti angkanya. Tapi karena di sini yang linear, maka kita pilih yang linear ini sebagai model yang paling tepat untuk masalah ini. Nah, kemudian di sini di paling bawah nanti digeserin aja. Di situ ada display equation on chart. Jadi kalau ingin model linearnya muncul dalam grafiknya, maka ini dicentang. Nah, sekarang kita dapat nih modelnya. Dia sama dengan ya 1,7126 X min dan seterusnya. Dan kalau kita bandingkan dengan yang ada di buku ini sama ya, 1,71262. Cuman beda banyaknya digitnya aja ya. Di belakang komanya kalau yang ini 4, kalau yang ini 5 ya kan, dan tapi intinya sama. Dan kalau kita lihat grafiknya, itu yang ada di garis putus-putus ini adalah model linear. Kemudian kita juga bisa tampilkan display R square-nya di sini. Nah, ini adalah nilai R kuadrat. Jadi nilai R kuadrat ini menunjukkan bagaimana apa ya? Jadi semakin besar R kuadrat itu semakin bagus. Itu menunjukkan ini ya jarak rata-rata antara
yang menunjukkan sejauh apa, seberapa dekat garis linearnya atau modelnya dengan data yang ada. Semakin besar semakin bagus. Nah, seperti itu bagaimana cara kita mendapatkan model linear dari masalah kadar CO2 di atmosfer. Nah, sekarang kalian cobain sendiri seperti yang saya lakukan barusan. Tapi di sini hati-hati ya. Jadi kalau di saya komanya itu pakai titik Excelnya. Jadi nanti kalian cobain pakai titik dulu aja. Dan kalau misalnya tidak berfungsi atau hasilnya berbeda, mungkin settingan Excelnya kalian pakainya koma ya. Jadi kalian ganti pemisah ya Pak, pakai koma gitu. Nah, kalau koma kan jadi berubah karena yang saya pakai titik gitu. Jadi kalian silahkan cobain bagaimana hasilnya nanti. Kemudian nanti setelah itu ada latihan di exercise ya. Nah, ini ada nomor 19 ya. Peptic ulcer rate. Jadi ini akan saya jadikan tugas. Nah, ini tentang peptic ulcer rate ya. Ini ada di exercise 1.2 ya, halaman 29. Oke. Peptic ulcer ini nama kayak bisul ya. Coba nanti kalian cari, itu semacam penyakit bisul dan itu ada data di sini, ada orang yang melakukan riset bagaimana pengaruh antara income atau pendapatan keluarga dengan penyakit tersebut per 100 populasi, dan ini adalah datanya ya. Jadi ini untuk income 4000 lajunya segini 14,1 dan seterusnya. Kalau kita lihat sekilas, semakin rendah income-nya, maka peluang orang terkena penyakit ini cukup besar ya. Paling besar kan di sini 14,1. Nah, ini nanti kalian juga sama buat sheet yang kedua di sini kan, untuk masalah nomor 19 ini. Cobain cari grafiknya. Nanti jangan lupa modelnya ditampilkan di grafiknya. Kemudian nomor 20 tentang cricket chirping rate. Ini tentang laju kicauan jangkrik ya. Jadi ada orang yang melakukan riset bahwa jangkrik itu berkicaunya atau banyaknya kicauan per menitnya itu bergantung pada suhu. Jadi kalau suhunya segini 50, maka banyaknya kicauannya 20 kicauan per menit. Kalau 55, 46 dan seterusnya sampai 90. Jadi kalau kita lihat di sini trennya, semakin besar suhunya, semakin panas, maka kicauannya akan semakin banyak ya. Nah, di sini pakai fungsi linear ya. Di sini ada petunjuknya, as a linear function. Kalau yang ini juga sama ya, use a linear function. Nah, ini pertanyaan berikutnya nggak usah dikerjain, jadi cuma gambar grafiknya aja. Kemudian ada femur length. Ini tentang panjang tulang paha manusia ya. Ini ada sebuah riset. Ini pakai model linear juga. Jadi ini hubungan antara panjang tulang paha dengan tinggi badan ya, dalam sentimeter. Ini datanya. Jadi kalian buat di Excel, kemudian cari model matematiknya. Kemudian di sini ada asbestos and lung tumors ya, tumor pada paru-paru ya. Nah, ini bagaimana ini datanya, kalian cobain. Kemudian ini nomor 25 ya, species area relation for reptiles, bagaimana hubungan antara banyaknya spesies dan luas area, tapi ini khusus untuk reptil. Nah, kalau yang ini pakai power function. Nanti kalian pas di Excel pakai power function. Kalau ini regression line, jadi linear ya. Yang nomor 22 masih linear. Nomor 25 pakai power function. Ini adalah datanya. Nanti kalau kalian bikin di Excel, yang di blok nanti yang ada angkanya aja ya. Ini nggak usah. Oke. Kalau ini komanya berarti 1000 ya.
di buku ini. Jadi ini 3000 bukan 3, kalian nanti cek settingannya dengan Excel kalian. Jadi kalau komanya pakai titik berarti ribunya pakai koma, atau otomatis nanti bisa di situ bisa disetting juga sih, maksudnya tanpa ditulis komanya kita tulis aja 3459 gitu juga boleh. Kemudian nomor 26 tentang planet, ini hubungan antara jarak planet tersebut ke matahari dengan periode apa ini revolusinya. Jadi mungkin apa itu namanya untuk mengitari matahari itu satu periode. Nah ini bagaimana hubungan antara jarak ke matahari dengan ya periodenya. Kemudian nomor 27, nah ini tentang fish growth ya, tentang pertumbuhan ikan. Di sini ada riset hubungan antara usia dalam tahun dengan panjang dari ikannya dalam insi. Ini. Kalau 1, 2, 2 dan nggak apa-apa, ini 2 double juga nggak apa-apa, masukin aja ke tabel, nanti cari modelnya. Kalau ini pakai kubik polinomial ya, berarti polinomial order 3. Tadi saya lupa yang ini apa ini? Modelnya power ya, pangkat berarti ya, model pangkat, pakai fungsi pangkat. Oke, sampai situ untuk latihannya, nanti kalian silahkan cobain. Ini akan jadi tugas, nanti saya buat pengumumannya di Google Classroom. Nanti yang diupload PDF-nya ya, jadi kalian nanti copyin data dan grafiknya ke Word, terus nanti kalian buat PDF-nya dan nanti yang diupload adalah PDF-nya. Oke, sekian, terima kasih.